Oke, setelah tadi kita selesai membuat yang namanya neraca saldo setelah penutupan, kita akan masuk pada tahap akhir, yaitu membuat jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini tidak ada ketentuan ya harus dibuat atau tidak gitu. Artinya tidak ada kewajiban harus dibuat. Jadi boleh dibuat, boleh tidak kalau jurnal pembalik ya. Kemudian jurnal pembalik ini dia dibuat di awal periode akuntansi sebelum kita memulai periode baru. Makanya kalau jurnal pembalik itu tanggalnya itu tanggal 1 Januari. Biar lebih paham, kita lihat video pembelajaran ini. Nah, jadi jurnal pembalik itu datanya itu berasal dari jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena jurnal pembalik ini dia ini membalik jurnal penyesuaian. Nah, tapi tidak semua akun yang dibalik. Jadi ada 4 akun yang dibalik. Yang pertama itu adalah akun beban dibayar di muka jika dicatat sebagai beban. Kemudian yang kedua untuk akun beban yang masih harus dibayar ya, beban gaji utang gaji dibalikkan utang gaji beban gaji, nominalnya sama. Kemudian yaitu untuk pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Nah, kemudian untuk akun pendapatan yang masih harus diterima ya. Satu lagi ada 5 ya, yaitu untuk perlengkapan yang dicatat sebagai beban. Saya ulangin ya, dia membalik ada 5 akun. Yang pertama beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, kemudian beban yang masih harus dibayar, kemudian pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan, kemudian pendapatan yang masih harus diterima, kemudian perlengkapan yang dicatat sebagai beban. Jadi dia membalik jurnal penyesuaian yang 5 tersebut. Nah, itu dia. Makanya kita harus lihat data penyesuaian kita. Jadi kita tahu akun apa saja atau transaksi apa saja yang akan dibalik nantinya di awal periode. Nah, kalau kita lihat di sini, yang dibalik itu adalah untuk yang nomor 5 ya. Nah, yang nomor 5 yaitu beban yang masih harus dibayar ya, dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar yaitu beban titik-titik utang titik-titik, ini harus dibalik. Kemudian beban sewa yang belum jatuh tempo, kita lihat sewanya di sini sebagai apa? Sewa. Nah, sewanya dicatat sebagai beban. Nah, ini dia beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Nah, kalau kita lihat piutang ini tidak, kemudian asuransi yang telah kadaluarsa, kalau kita lihat asuransi sebagai harta tidak, kemudian kendaraan juga tidak, penyusutan tidak ya. Nah, ya sudah, berarti hanya poin ke-5 dan poin ke-7. Untuk perlengkapan kita lihat. Nah, perlengkapan yang kita catat kan kemarin kan sebagai harta, makanya kita tidak perlu balik ya. Jadi yang perlu kita balik adalah 5 dan 7. Untuk akun perlengkapan kamu bisa lihat di video sebelumnya, karena kita memakai pencatatan metode harta yaitu akunnya akun perlengkapan, maka kita buat penyesuaiannya beban perlengkapan ya, beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit, maka itu tidak perlu dibalik ya, karena kita catat dia sebagai harta bukan sebagai beban. Maka yang perlu dibalik adalah poin 5 dan 7. Itu dia ya. Oke, nah ini tabel jurnal pembaliknya ya, 1 Januari 2020. Nah, ini data neraca saldo tadi, ini data penyesuaiannya. Berarti untuk beban yang masih harus dibayar untuk gaji dan komisi 1 juta. Kan kalau penyesuaiannya kan beban gaji, utang gaji kan masing-masing 1 juta. Kalau kita balikkan dia jadi utang gaji di debit, utang gaji dan komisi di debit, beban gaji dan komisi di kredit. Nah, ini dia kan 1 juta dalam ribuan rupiah. Kemudian ini beban advertensi juga sama. Kalau kita buat penyesuaiannya kan beban advertensi, utang advertensi masing-masing 800.000. Kalau kita balik jadi utang di debit, bebannya di kredit. Nah, ya kan? Nah, gampang, nggak susah. Sama halnya dengan beban bahan bakar. Kalau kita buat penyesuaiannya kan beban bahan bakar di debit, utang bahan bakar di kredit, masing-masing 1 juta. Nah, kalau kita balik utang bahan bakar, beban bahan bakar. Nah, begitu juga dengan beban sewa yang belum jatuh tempo sebesar 3 juta. Karena dia dicatat sebagai beban, ya kan? Berarti kan penyesuaiannya sewa dibayar di muka, beban sewa. Berarti kita balik saja jadi beban sewa dibayar di muka 1 juta. Nah, jadi kamu bisa lihat dari data jurnal penyesuaian di video sebelumnya. Jadi kamu tinggal balikkan saja. Yang penting kamu tahu apa saja akun-akun yang memerlukan jurnal pembalik. Ada 5 tadi. Nah, udah selesai. Lalu jumlahkan, harus sama saldonya.
selesai jurnal pembalik, dan selesailah siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, gampang kan? Oke ya, kalau gampang di subscribe, di share sama teman-temannya ya. Semoga konten video pembelajaran ini ya berguna buat kalian. Oke. Nah, terima kasih sudah selesai video pembelajaran mengenai siklus akuntansi Fajar Transportasi ya, studi kasus Fajar Transportasi, mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, kemudian buku besar setelah penutupan, kemudian neraca saldo setelah penutupan, lalu masuk ke jurnal pembalik. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye.